Ya, baik, alhamdulillah ya kita sudah kehadiran Kang Yana dengan tema pendengar PR GBLA mau dibawa kemana. Dan mungkin langsung saja berkaitan dengan banyaknya respon gitu kan, banyaknya respon yang dilakukan oleh sejumlah pihak ya, bobotoh lah ya Pak Kang Yana ya, kemarin di Instagramnya Kang Yana, Instagramnya DPRD, Instagramnya Halo Bandung, dan juga Instagram pemerintah lainnya, ini banyak yang mempertanyakan tentang banyak apa istilahnya, banyak hashtag ya, percepat proses GBLA. Tanggapan Anda sebagai istilahnya mengurus, karena kita tahu juga mungkin sekedar informasi juga waktu itu ketika masih ada almarhum, saya masih ingat almarhum Mang Odet ketika sebagai wali kota Bandung, beliau menyampaikan untuk GBLA Mang Odet serahkan kepada ahlinya, Kang Yana. Nah, seperti apa tanggapannya Kang Yana? Ya, terima kasih Kang. Jadi pendengar PRFM. Tapi pertama tentunya kita harus sepakati dulu lah ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak untuk cari siapa salah benar gitu ya. Capek ya? Tidak untuk popolitikan, tidak untuk pencitraan, tapi insya Allah lah semata-mata ini saya memberikan respon karena dianggap pemerintah Kota Bandung kok nggak kerja ya, padahal saya tahu teman-teman nih luar biasa kerjanya gitu ya. Jadi saya boleh ya cerita? Boleh. Ada panjang ya sih karena tidak naon? Nggak apa-apa Kang, aman, slow. Oke. Jadi kita cerita dulu, mungkin kalau soal GBLA itu mah orang udah pada tahu lah. Saya cerita di saat tadi almarhum Mang Odet sama saya itu kan kita dilantik 20 September 2018 ya. Nah tadi almarhum memang menugaskan saya untuk menyelesaikan masalah GBLA. Jadi sebagai pecinta berat sepak bola, khususnya Persib lah, kita sama darah Anda darah biru ya? Sama bobotoh. Darah Anda darah biru ya? Oh, biru. Sama bobotoh Persib. Saya kan selama di luar itu, waktu belum masuk di dalam sistem ya, jadi wakil wali kota, kenaonnya Persib sebagai tim kebanggaan kita kok nggak menggunakan stadion GBLA ya? Betul. Secara eksklusif atau jadiin home base gitu kan. Nah begitu tadi setelah saya dilantik pertengahan tahun 2019 lah, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan PT PBB, para pimpinannya. Saya tanya gitu kan, kenapa sih nggak mau jadiin GBLA home base gitu. Ternyata menurut PT PBB itu tanggal 27 Desember 2017 pernah berkirim surat dan mengajukan permohonan kepada pemerintah Kota Bandung untuk bisa mengelola stadion GBLA. Saya nggak tahu apakah direspon atau tidak, saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi ceritanya menurut PT PBB seperti itu. Jadi di Desember 2017 sudah mengajukan. Terus saya dasarnya itu ya udah kalau gitu saya bilang saya tindak lanjuti ya, saya lapor ke almarhum. Itu ada surat ternyata 2017 gini. Ya udah sok tadi kan sok urus lah ku Pak Wakil, bukan ku ahli nah kebetulan we. Saya mah resep disuruh gitu, orang kerja lah, jadi ya udah. Nah dalam pertemuan itu saya tanya mau gimana? Ini kan ada opsi ini, saya bilang kalau mau segera sok atuh Persib sewa aja. Tapi memang itu maksimal 5 tahun. Terus kata menurut PBB enggak karena PT PBB ingin menjadikan GBLA ini stadion dengan standar UEFA ya, Uni Eropa. Kemudian pengen museum, pengen pokoknya ideal lah jadi stadion yang bersetara internasional. Itu tentunya investasi cukup besar, nggak mungkin di 5 tahun. Ya kan saya setengah pengusaha, jadi mau balik modal atau 5 tahun mah gitu ya. Ya udah saya bilang kalau gitu opsinya ada kerjasama pengelolaan KSP. Itu bisa 30 tahun, tapi punten prosesnya harus lelang. Dan dinyatakan waktu itu siap, kita siap akan mengikuti seluruh prosedur
untuk bisa dapat KSP, terutama untuk bisa dapat tadi yang 30 tahun teh ya. Oke. Nah, sejak itu mulailah kami pemerintah kota itu menelusuri gitu ya. Karena memang untuk bisa proses lelang kan harus objeknya GBL-nya harus clear and clean ya gitu ya. Dari segi administrasi dan lain-lain. Nah, ternyata dalam menelusuri itu, karena menelusuri juga ternyata nggak gampang. Di internal kita, pemerintah kota, dulu itu kan Distarcip, Dinas Tata Ruang dan Cipta Anak. Itu udah berubah jadi Distaru. Nah, staf-staf yang di dinas ini udah nggak ada yang dulu ngurus GBLA. Ada yang udah di dinas naon. Itu juga perlu proses. Tapi ujungnya adalah ternyata ada fakta bahwa stadion GBLA itu dibangun melalui proses 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 oleh kontraktor PT Adikarya. Nah, ternyata tahap 1 itu sudah serah terima. Tahap 3 udah serah terima. Tahap 2 belum serah terima gitu ya. Mungkin bisa jelaskan tahap 2 itu bagian apanya, Kang? Jadi tahap 1 itu anggarannya cukup besar, itu lebih kepada struktur bangunannya lah. Jadi sekitar 300 miliaran lebih lah tahap. Tahap 2 itu melengkapi sebagian ada kursi di tribun, ada di ruang ganti. Jadi yang melengkapi 3 itu lebih di luar gitu ya. Nah oke. Nah, ternyata setelah tadi di Paruluh tadi ya, tahap 2 belum. Saya juga akhirnya mendapatkan bahwa pihak kontraktor itu tanggal 27 Maret 2017 pernah berkirim surat ke Pemkot bahwa masih ada kewajiban sisa pembayaran tahap 2 yang belum dibayar itu sekitar 10 miliar. 2017. 27 Maret 2017. Dan konon katanya ada respon atau enggak saya juga nggak tahu. Tapi PT Adikarya di tanggal 25 Juli 2018 ngirim surat lagi, tagihan lagi. Tetap minta dibayar sisa yang untuk tahap kedua, makanya nggak bisa diserah terima. Nah, kami tentunya di internal Pemkot itu kan telusuri lagi gitu ya. Iya benar nggak sih gini. Intinya teman-teman di pemerintah kota itu ngerasa kita nggak pernah punya utang, Pak. Soalnya masa tahap 1 udah diterima gitu ya. Tahap 3 udah, makanya ngaclok. Tahap 2 enggak gitu. Oke, ya udahlah. Saya berapa kali itu punten untuk kita bisa ketemu dengan adikaryanya aja itu kan perjuangan juga, karena begitu kita ketemu adikarya ke kantor pusatnya, itu kan staf yang ngurus dulu GBL-nya, ada yang udah pensiun, ada yang punten, ada yang udah meninggal, ada yang udah di kota naon. Yang lain kan nggak tahu cerita gitu ya. Udah itu juga perjuangan ya 10-20 kali mah adalah gitu untuk ke sana. PPSana terus ya. Nah, karena kita nggak pernah sepakat Adikarya sama kita, di 12 Desember 2019 Adikarya karena mereka BUMN itu berinisiatif minta ke Kejaksaan Agung mediasi untuk soal serah terima tahap 2 ini. Ya, intinya dari beberapa kali mediasi sejak Januari 2020 sampai Agustus 2020, alhamdulillah di 25 November 2020 sepakatlah. Karena dengan berbagai bukti termasuk ditinjau juga ke GBLA-nya berapa kali. Intinya memang ada kewajiban pemerintah Kota Bandung. Tapi angkanya agak berkurang sedikit lah, tapi tetap ada sekian miliar itu kewajiban. Dan alhamdulillah itu meskipun gini, kan di pemerintah kota itu kalau nggak teranggarkan itu kan bisa tahun berikutnya gitu ya. Nah, akhirnya kami coba diskusi dengan DPRD, alhamdulillah dibantu. Di tanggal 7 Desember 2020 clear, itu terbayarkan. Akhirnya terjadilah serah terima gitu ya, tahap kedua. Berarti tahapan objeknya relatif
sudah selesai ya dengan pihak luar nih gitu ya. Mulailah sejak itu kami di internal, saya sama beberapa dinas nyusun timeline untuk proses tadi KSP atau lelang tadi ya. Ada kurang lebih 15 sampai 18 tahapan lah. Itu kita bikin timeline. Dengan asumsi semua berjalan lancar, timeline itu targetnya selesai di Juli 2021. Makanya dulu saya pernah nyampaikan, mudah-mudahan di Juli atau Agustus 2021 sudah jelas siapa pemenangnya. Tapi ternyata dalam tahapan-tahapan itu ada beberapa hal yang harus ditempuh. Misalkan di 2020 ternyata sertifikat layak fungsinya GBLA habis. Harus diperpanjang. Nah, perpanjang itu kan harus anggaran. Nah, karena tidak teranggarkan di awal 20, itu harus nanti di perubahan. Kemudian untuk pola kerjasama itu kan harus objeknya harus dinilai. Harus ada konsultan appraisal atau penilai. Berapa sih nilai bangunan GBLA gitu ya untuk dikerjasamakan. Jadi nanti pihak ketiga berapa, Pemkot berapa. Terus harus juga ada kajian. Nanti berapa sih kontribusi tetapnya dari pihak ketiga nanti yang akan kerjasama. Yang tidak tetapnya tiap tahun berapa selama 30 tahun ya. Itu kan harus itu konsultannya harus beda-beda. Itu aja kita kalau nggak salah ada 4 konsultan berbeda dan itu semua tidak teranggarkan ya. Jadi baru ujungnya semua itu selesai di APBD perubahan di akhir 2021. Tahun lalu ya. Tahun lalu beres. Nah, intinya seperti itulah. Jadi akhirnya mau tidak mau kami di Januari 2022 membuat timeline lagi, menyesuaikan karena tadi ada kemunduran itu karena berbagai hal termasuk tadi kita melibatkan pihak lain kan, konsultan juga butuh waktu lama gitu ya, nggak bisa kita prediksi. Betul. Nah, yang terakhir ini sekarang memang soal pensertifikatan. Sertifikat GBLA itu berdiri di 157 bidang tanah. Karena dulu kan dibelinya mungkin parsial ya, per kapling ya. Per kapling, akhirnya terkumpullah sekian puluh hektar gitu ya. Nah, dalam proses ini juga ternyata setelah saya tadi cek, dari 157 bidang ini baru selesai sekitar 97 bidang. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksa pihak yang menyelesaikan ini untuk cepat, tapi berproses. Nah, maksud saya ternyata ada beberapa hal yang di luar ininya kami gitu ya, itu membuat waktu mulur gitu loh. Tapi insya Allah ya Bismillah lah, insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kabar baik yang bisa segera kita dengar. Jadi ada kabar baik yang bisa kita dengar. Betul. Bismillah. Sat. Karena sebenarnya kemarin kita pun sempat on air Kang dengan Pak Haji Umuh Muhtar juga istilahnya yang bahkan kemarin Pak Haji Umuh menyampaikan bahwa saya beberapa kali Pak Haji ketemu sama Kang Yana gitu kan, intinya Kang Yana tidak seperti yang disampaikan oleh sejumlah pihak lah, terutama yang menyampaikan di media sosial ya, cukup Persib lah ini, padahal memang tadi ya perjuangannya dari tahun pas awal memimpin rada ruas ya 2017. Ya sebagai pecinta kan pengen tuh stadion keren gini, nah hanya gitu ya. Gitu. Dan ntar omongin lagi, tapi Kang Yana artinya kan proses lelang itu mungkin bisa disampaikan kembali kalau proses lelang itu kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan, tidak seperti umpamanya kita lelang ikan koi lah, ayah produknya sok mangga gitu kan. Nah sebenarnya prosesnya nanti seperti apa dan sudah ada berapa yang mengajukan sih Kang sebenarnya? Belum, karena kan gini, untuk kita bisa masuk di pemilihan mitra, itu ada sekian puluh mekanisme yang harus ditempuh, tahapan-tahapan. Karena ini ada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman untuk tadi bisa mekanisme kerjasama pemanfaatan KSP tadi. Betul. Itu waduh, kalau baca ya, mudah-mudahan nanti saya kalau ini saya mau beringali mah enggak ya? Enggak, siap. Banyak banget itu 3 halamannya. 3 halaman ya. 3 halaman kan. Nah ini terakhir, pelaksanaan KSP ini
kesabaran 3 halaman nih. Iya. Nah, ini pemilihan mitra kan. Nah, ini kan sebelumnya teh waduh memang tahapan ini. Berarti yang proses tinggal mana Kang? Berarti kalau lihat dari itu. Jadi sekarang itu halaman sebetulnya sudah mendekati pemilihan mitra. Pemilihan mitra ya. Jadi nanti setelah pemilihan mitra lelang kan? Betul. Itu penyampaian hasil pemilihan mitra, kemudian menyampaikan permohonan rancangan keputusan Wali Kota Bandung tentang pelaksanaan KSP. Kemudian penerbitan keputusan Wali Kota Bandung tentang pelaksanaan KSP pengelolaan GBLA. Nanti pembayaran kontribusi tahun pertama oleh mitra KSP. Kemudian penandatanganan akte notaril. Ya, notaril. Udah setelah itu pelaksanaan KSP. Nah itu tinggal itulah yang ditempuh ya. Tempuh ya. Ya bismillah lah. Bismillah ya, semoga semuanya lancar karena ya tadi tehnya ada proses lah. Karena inilah kita menikmati proses ya di tengah dinamika yang yang luar biasa sebenarnya. Di birokrasi itu kan kadang banyak anekdot juga ya, birokrasi mah lelet ya, ini pabelit gitu. Tapi karena memang ternyata setelah saya masuk di dalam ya, kan dulu saya pengusaha kadang-kadang ngambek oke gitu, aduh birokrasi teh kieu, tapi ternyata memang aturannya tuh rigid gitu ya. Ini kalau ini belum selesai nggak bisa loncat ke tahap berikut gitu ya. Baik. Dan itu diatur undang-undang dan diatur oleh peraturan yang lebih tinggi ya, yang harus kita ikuti. Tapi sekali lagi tadi lah, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa dapat kabar yang baik. Ya, semoga karena kan ya kita hitung-hitungan Kang ya, boleh ya kalau hitung-hitungan kan Juni ada Piala Presiden. Kemarin Pak Iwan Bule ke PRFM bilang seperti itu. Terus Pak Luhut pun bilang Juli 2022 Liga mulai. Semoga saja ya. Sebelum itu Insya Allah. Sat. Tapi Kang, ini punten. Karena gini, punten. Ini kelihatannya tahapan berikutnya ini sudah lebih ke domainnya kami gitu. Ya. Tinggal tadi yang soal sertifikat itu kan domainnya pihak lain ya, Badan Pertanahan gitu ya. Tapi yang lainnya tadi kan surat keputusan wali kota saya nanda tangan. Surat apa ini wali kota ya saya tanda tangan gitu. Jadi hari suratnya tos aya pasti langsung ditawis kalau abdi moal teu gitu. Betul. Artinya ya semoga ya intinya semua pihak lah ya, karena saya yakin Pemkot sudah oke lah yuk gitu kan, Dewan juga mendukung dan juga mungkin pihak-pihak lain ya. Yang semoga yang pengurusan tadi itu bisa lebih cepat lah, karena ya baik lagi ini nanti oleh masyarakat kan. Insya Allah. Tapi lelang berarti nanti proses pengelolaannya berapa tahun jadinya? 5 atau 30 tahun? 30 tahun ya? 30 tahun. Kalau 5 tahun mah tadi langsung sewati, tahun dulu ya udah beres. 30 tahun ya. Jadi 30 tahun pendengar PR ya. Jadi nanti andai kata nih siapa saja yang nanti akan menjadi pemenang lelang 30 tahun ya. Oke, pengelolaannya ya. Nanti harapan seperti apa nanti kita coba tanyakan. Tapi saya pun ingin tahu karena beberapa waktu lalu juga pernah disampaikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk pemilihan, kenapa akhirnya kan dilelang juga gitu kan, karena pemilihan GBL itu besar. Benar nggak sih pemeliharaan stadion? Itu tapi nanti mungkin bisa lihat ya bahwa pemeliharaan GBL ini kan kita bagus lah ya. Buktinya selama ini mungkin bisa dikonfirmasi ke Persib. Selama ini Persib latihan selalu di GBLA. Kemudian di Desember tahun lalu itu GBLA pernah dipakai untuk Liga 3. Dan itu diakui baik lapangannya ya. Jadi terpelihara lah insya Allah ya. Betul. Jadi insya Allah aman ya, karena kita pun terakhir main ke sana alhamdulillah sih. Bahkan kemarin tuh hari ini ada di Instagramnya GBL Lovers kalau nggak salah. Jadi sedang perawatan juga kan rumput yang ya itu mah terus lah kita teman-teman di Dispora terus melihara, sehingga tadi kalau kalau Persib nanti latihan kan selama ini mangga dikonfirmasi itu latihannya di situ kok. Betul. Di GBL. Di GBL ya. Kita pun sering beberapa kali pantau latihan di sana, memang ya sering di sana ya dibandingkan dengan stadion lain. Dan juga harapannya semoga bisa digunakan di Piala Dunia ya. Andai kita nanti mudah-mudahan kita masih bisa ikut bidding ya. Iya. Tapi tadi semoga kan tapi insya Allah kan seluruh proses clear and clean-nya sudah ditempuh gitu ya. Kalau kemarin itu kan mungkin waktu di 2019 itu kan kita belum berani karena masih ada belum clear and clean, tiba-tiba benar ditunjuk. Wah. Itu kan ruas oke gitu. Kalau sekarang insya Allah. Dan
kami juga sudah berkomunikasi dengan Direktur LIB, Kang Lulu, itu juga rencananya akan meninjau juga GBLA sebagai salah satu alternatif sekarang. Betul. Dan juga apalagi kan Pak Lulu orang Bandung ya, jadi sekalian mudik. Iya. Oke Pak Lulu, katanya dengerin juga Pak Lulu. Oke. Oke baik ya, pendengar PR, nanti kita jeda dulu untuk menghadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami tentunya pendengar PR. Ada tanggapan mungkin tambahan atau cukup? Alhamdulillah lah, cukup ya. Saya pikir penjelasan kan tadi juga dari awal kita sepakat, kita nggak cari salah bener. Betul, capek. Nggak ada politikan, nggak ada pencitraan, bener-bener ya cerita fakta aja gitu. Dan prosesnya ya faktanya seperti ini, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin ya. Insya Allah tadi dalam waktu dekat ada berita baik. Betul, ada berita baik ya. Bismillah. Bismillah. Sat. Pokoknya mah bagi ini jadi istilahnya jangan sampai gini. Punten Kang Yana takutnya kan jadi puguh insya Allah ya, puguh tapi tunggu tanggal mainnya saja. Ya ini karena tadi ada beberapa hal tahapan lagi lah yang tadi saya sampaikan, tapi lebih kepada internal lah gitu ya. Kalau eksternal tadi kan kita juga agak sulit ngukurnya ya ternyata. Kita targetin sebulan ternyata jadi 2-3 bulan. Ini ternyata ada pembayaran nggak dianggarkan. Nah sekarang mah insya Allah kantun aya di meja abdi pasti ditawis ke abdi. Itu kan ya mudah-mudahan sayanya sehat, kita semua sehat gitu. Betul. Semoga saja ya pendengar PR ya. Tapi Kang Yana kan Anda sebagai wali kota juga, artinya kan selain nanti hadirnya GBLA sebagai home base Persib, tapi kan ada hal lain juga. Adanya mungkin dampak besar terhadap perekonomian masyarakat atau di Gede Bage maupun di Kota Bandung. Nah, harapannya seperti apa sih nanti Anda dikelola oleh pihak ketiga? Ya tentunya harapannya besar lah, karena kan GBLA ini dibangun dengan biaya yang luar biasa besar, uang rakyat. Kalau itu tidak bisa termanfaatkan kan ya salah juga kita ya pemerintah kota. Jadi tentu kita berharap siapapun nanti pengelolanya betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan persepak bolaan khususnya di Kota Bandung gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga akses ke arah sana kita lagi upayakan gerbang tol kilometer 149 juga bisa dibuka. Kalau itu bisa dibuka, mudah-mudahan akses keluar masuk GBLA juga semakin mudah ya. Jadi semakin banyak akses menuju ke sana dan keluar dari sana. Jadi tidak rudet ya jalannya kalau ya bismillah lah. Padat biasanya. Ya ikhtiar terus lah kita ya lakukan gitu ya. Betul, nah itu ya. Tapi tentunya kayak gini Kang, tentunya kan saya yakin si Kang Yana pernah juga kan entah itu mengunjungi ke beberapa stadion gitu. Karena pengennya stadion GBL itu seperti apa sih? Kayak kita kan ke Bernabeu nih, walaupun saya belum pernah ke sana kan, Bernabeu, Camp Nou, terus Old Trafford nih kan. Saya terakhir itu pernah ke Old Trafford. Old Trafford ya. Manchester United gitu ya, itu luar biasa gitu. Saya sih pengen mirip gitulah. Jadi ada museumnya, ada banyak lah gitu ya. Jadi itu jadi objek wisata gitu ya, yang sebetulnya juga itu bisa menghidupi masyarakat sekitar, masyarakat Kota Bandung gitu. Bisa jadi pemicu ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini gitu. Betul. Insya Allah lah. Jadi stadion tidak ramai ketika ada pertandingan saja, tapi mungkin kapanpun terus ini ya. Apalagi rencana kan katanya mau bikin museum ya. Jadi ya sport tourism lah gitu ya. Sport luar biasa lah. Ya. Betul. Jadi ya kita berharap ya, jadi jangan jauh dulu lah ke Manchester ataupun kemana kita. Beneran insya dulu. Allah. Enggak, ya betul. Maksudnya ketika masyarakat lagi mungkin jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya. Tahun berapa itu Kang? Bentar. Itu 2017 ya. 17 ya. 17. Jadi sebelum dia pengusaha, dia sebelum jadi wali kota ya. Jadi wali kota sempat jalan. Emang Anda pencinta Manchester United? Iya dong. Sama berarti ya, The Red Devils ya. Tapi sayangnya performanya lagi bapuk Pak. Tapi omongan. Pak Edi suka apa? Saya Chelsea. Oh Chelsea. Musuh berarti Pak kita. Biru kan? Biru ya, biru. Sama Chelsea ya. Lalu Pak Kang Yana, ini soal apa? Soal berkaitan dengan mungkin karena sekarang sudah mau berakhir juga, walaupun ada juga mungkin beberapa pesan dari masyarakat dan juga sering Kang Yana terima juga. Harapannya semoga GBLA ketika nanti digunakan oleh Persib tidak ada lagi kasus pencurian aki gitu kan, helm gitu. Nah, apa mungkin harapannya juga ketika mungkin selain tadi ya ada museum dan sebagainya, dari segi keamanannya seperti apa menurut harapan dari Kang Yana? Ya, ayo kita jaga sama-sama gitu ya. Kalau memang masyarakat Kota Bandung, bobotoh juga cinta sama klubnya,
ya harus juga cinta sama stadionnya juga, ya cinta sama bobotohnya juga penontonnya kan. Yang parkir di situ ya bobotoh juga gitu, ya jangan nyusahin. Kalau hilang aki, dia pergi dari daerah mana, banyak kita nyunyurung motor. Karunya. Kalau helm mungkul merada tenang gitu, tiba-tiba kalau aki hilang kan, waduh karunya di situ kan bikin sengsara juga gitu ya, sama bobotoh gitu ya. Betul tuh dia pendengar PR. Jadi mari kita jaga bersama-sama karena GBLA walaupun nanti dikelola oleh andai pihak lain bukan Pemkot langsung, tapi itu milik kita bersama. Kita masih ingat Kang Yana ya, mungkin Pak Haji dengar dengan bobotoh yang lain juga dengar 2008, 2004 atau 2005 pokoknya waktu pas zaman Pak Haji Dada Rosada, beliau masih jadi ketua umum Persib kan, ketua umum Persib, almarhum Mang Ai Betik, Mang Yana dan juga bobotoh yang lain di Stadion Siliwangi meneriakan ke arah tribun VIP, stadion baru dan stadion baru, dan akhirnya sekarang terwujud. PR kita adalah mungkin lebih ke menjaga ya Kang ya. Jangan sampai nanti ketika nanti sudah beres, sudah clean and clear ya, malah ada ya vandalisme lah, itu yang kita tidak inginkan ya Kang ya. Tapi ini mah terlintas barusan aja gitu ya. Apa? Kayaknya keren juga gitu ya kalau nanti setelah beres gitu ya, kita bareng-bareng ngecat biru ya. Ayo. Jadi ini ya produk-produk cat, mangga ya kita kolaborasi nyumbang kita tenagana gitu aja, keren banget ya. Hayu saya mah. Ya. Kang Oji di atas, saya di bawah aja. Kang saya takut ketinggian Kang. Walaupun berewok tetap takut. Tapi benar-benar kayaknya ya keren. Kita sama-sama bersihin misalnya, terus kita ngecat gitu warna biru, keren banget kalau itu bisa terjadi, terlihat kolaborasi, semangat kita, kebersamaan kita. Keren banget. Dan itu mungkin dalam tanda kutip menjadi apa ya, selebrasi lah. Ketika perjuangan dari tahun, mungkin persoalan ini ya, tadi ada surat 2017, lalu juga ketika dilantik jadi wali kota agak kaget gitu kan, terus proses ke Jakarta sama teman-teman di Spora, terus sebelumnya di Staru ya, di Staru keliling apa istilahnya, bolak-balik Jakarta dan sebagainya untuk mengurus masalah ini, dan diakhiri dengan kita bersama-sama ngecat bareng. Aduh keren sih ya, Subhanallah. Ya, semoga sebelum liga mulai ya. Bismillah, sat. Baik, tapi mungkin Kang terakhir nih, karena mungkin pasti ada agenda juga hari ini. Apa nih pesan terakhir untuk masyarakat, untuk para bobotoh juga, karena mungkin lebih pada ini ya, jangan sampai kita sama-sama untuk mendoakanlah yang terbaik, dan juga istilahnya sama-sama nih andai tadi ya, poin pentingnya adalah menjaga aset kita bersama. Ya, pertama bismillah, mohon doanya supaya semua proses ini berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian tentunya nanti setelah ini bisa terlaksana, kita jaga sama-sama gitu ya, GBLA ini, karena gimana pun juga ini milik kita semua gitu ya. Dan tentunya ya sekali lagi kami juga berharap ayo kita tabayun lah gitu ya. Kalau ternyata ada ya mungkin mudah-mudahan lewat proses seperti ini tadi media bisa bantu untuk kita saling tabayun gitu ya. Jangan tiba-tiba suudon aja gitu ya. Ayo kita berprasangka baik lewat tabayun. Nah, itu aja sih. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua pihak yang sudah bantu proses ini, meskipun sekali lagi tadi dari awal saya nggak pernah mau cerita ya sebetulnya gitu ya, karena saya mah orang kerja gitu ya, pengen nyaman sok we lah nanti, tapi karena ternyata harus seperti ini ya, meskipun belum selesai saya ternyata harus sampaikan apa adanya. Tapi sekali lagi tidak ada siapa salah benar, tidak ada popolitikan, tidak ada pencitraan sama sekali. Ini semata-mata untuk kepentingan yang lebih besar lah gitu ya. Kepentingan masyarakat. Oke, agenda berikutnya kemana Kang? Ayah WA. Rahasia ya. Rahasia ya. Siap. Terima kasih Kang Yana, Wali Kota Bandung. Semoga lancar kegiatannya. Mungkin nanti semoga kita bisa terus ngobrol lagi ya. Amin. Karena banyak hal yang perlu kita sampaikan, banyak masyarakat mungkin yang perlu disampaikan beberapa hal ya. Tadi mungkin kilometer 149 nanti kita bahas khusus. Ayo. Kita bahas tentang flyover gitu kan. Terus bahas tentang mungkin masalah banjir dan sebagainya tentunya. Kang Yana, insya Allah nanti Bandung Caang Baranang. Nah, itu poek. Caang ya. Dan juga kemarin juga kasus. Nggak boleh ada jalan bolong. Nah,
Insya Allah. Pak Didi ya Pak? Pak Didi, Assalamualaikum. Nanti kita undang lagi Pak Didi ya. Karena tadi siang on air di PRFM. Terus pisan Kang Ena sudah ada di PRFM. Sama-sama. Pak Edi, Kang Evi, Kang Andri, nuhun pisan pendamping setia Pak Wali ya. Lalu juga Pak Yepi ada, alhamdulillah. Lalu juga Pak Kabag juga ya, Pak Kadis Kominfo ya, Pak Yayan juga turun sudah hadir dan teman-teman Pemkot yang lain. Hatur nuhun pendengar PR, semoga istilahnya dalam program Wali Kota Menjawab, GBL mau dibawa kemana, akhirnya mau dibawa ke insya Allah ke arah yang lebih baik. Itu mungkin. Amin. Kenapa akhir kan banyak yang nanya, nah topiknya GBL mau dibawa kemana gitu kan, ya itu mau dibawa ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Gitu ya.